Siapa yang baca? Tisin mim. Tisin yesin. Adalah Imam Syu'bah, Imam Hamzah, dan Imam Ali Al-Kisai yang beliau semua membacanya pada huruf ta dari kalimat tosim mim ataupun kalimat tosin, dan huruf ya dalam kalimat yasin semuanya dibaca dengan imalatul kubro, dengan imalah yang berat, imalah yang besar, sebagaimana bunyi sate. Ya hafizul Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para muhibbin sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas untuk melanjutkan Fatihus Suwar, yang mana kita akan bahas yang pertama pada kalimat Qasim, di mana kalimat ini ada Asy-Syu'ara dan suratul Qasas. Kemudian pada kalimat Tasin itu ada dalam surah An-Naml, dan kemudian surah Yasin ada di surah Yasin. Pembahasan ini adalah sedikit berbeda dengan kalimat-kalimat yang dalam 2 hari ini sudah kita jelaskan. Tentu nanti pada pertemuan yang keempat besok insyaallah kita akan membahas yang terakhir daripada Fawatihus Suwar, yang termasuk ada di sana ada dalam bacaan Al-Imalah. Kalimat Tasim mim, kalimat Tasin, dan juga kalimat Yasin, di mana di situ terbagi hanya ada dalam satu bagian imalah, yaitu imalatul kubra. Kalau bagi para muhibbin qiraat sekalian yang berbahagia, selalunya Imam Warash dari Imam Nafi', beliau selalu eksis di dalam membaca imalah. Namun demikian, di dalam ketiga pembahasan untuk hari ini, khususnya dalam lafaz Tasim mim, Tasin, dan Yasin, Imam Warash tidak mengambil bagian ini. Artinya tidak dengan membaca baik dengan imalah sughra ataupun imalah kubra. Maka di sini imalahnya pada huruf ta dan huruf ya ketika kita gabungkan dalam 3 bagian, satu Tasim mim, yang kedua Tasin, dan yang ketiga Yasin. Ketiga bagian kalimat ini baik di dalam awal surah An-Naml, suratul Qasas, suratul Syu'ara ataupun surah Yasin, ketiga-tiganya yang untuk dibaca menjadi bacaan imalatil kubra adalah huruf di ta-nya dan kemudian huruf di ya-nya. Walhasil pada kalimat Tasim mim yang di dalam Al-Quran hanya ada 2 saja, yaitu di awal suratul Syu'ara dan suratul Qasas.
Kemudian di kalimat Tasin, di situ ada surah An-Naml, dan terakhir surah Yasin, yaitu di awal surah Yasin. Ketiga bagian ini yang menjadi permasalahan yang umum untuk kita membaca adalah pada di huruf ta dan huruf ya. Maka jangan heran kalau seandainya kita ketika mendengarkan ada seorang qari membaca Al-Quran di awal suratul Syu'ara atau suratul Naml atau suratul Yasin, dia membacanya berbeda, tidak sebagaimana bacaan yang kita sering biasa dengar. Misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Tasin Mim, Tasin Yasin. Ketiga kalimat ini berbeda karena kebanyakan kalau kita khususnya kita semua yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di Nusantara pada umumnya ketika malam Jumat, banyak di antara kita di masjid-masjid, di surau-surau, di musola, kebanyakan mereka membacanya dengan kalimat yang masyhur. Maka tidak ada orang yang baca Yasin, tidak ada, karena kebanyakannya membaca dengan Yasin. Nah, dengan demikian pada huruf ta dan huruf ya dalam ketiga kalimat untuk kajian kita yang ketiga pada hari ini, pertanyaannya kemudian, siapakah di antara imam qiraatus sab'ah yang membaca kalimat Tasin, yang membaca kalimat Tasim Mim, dan yang membaca kalimat Yasin dengan bacaan Yasin, Tasin, Tasim Mim. Di situ ada tiga. Yang pertama adalah Imam Syu'bah, yang kedua Imam Hamzah, dan yang ketiga Imam Ali Al-Kisai. Ketiga imam tadi, baik daripada Imam Syu'bah, Imam Hamzah, dan Imam Ali Al-Kisai, maka membacanya tidak sebagaimana lazimnya bacaan yang sering kita dengar. Maka jangan heran ketika ada yang membaca di suatu pertemuan dalam sebuah baca Jam'iyah Yasin misalnya, membacanya Yasin wal Qur'anil Hakim misalnya. Berarti mungkin itu sang imam dia membaca bukan bacaan sebagaimana qiraatnya Imam Hafaz, namun mungkin saja dia membaca bacaan qiraatnya Imam Syu'bah. Boleh jadi dia membaca bacaan qiraatnya Imam Hamzah, atau juga dia membaca qiraatnya Imam Ali Al-Kisai. Maka dari ketiga kalimat tadi, imalatut ta wa imalatul ya, kedua-duanya pada tiga kalimat di atas tadi semuanya dibaca dengan biimalatul kubra, dengan biimalatil kubra, dengan imalah yang berat atau imalah mahdoh. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi khususnya para muhibbin yang mereka adalah para penggemar qiraat Warosh barangkali. Kenapa qiraatnya Imam Warosh tidak membaca begitu? Biasanya Imam Warosh membaca dengan imalah, namun tidak di sini. Bahkan Imam Syu'bah mengambil alih dari itu semua, yang sebenarnya daripada Imam Asim. Ini barangkali kalau ada timbul pertanyaan, maka di sini jawabannya Imam Warosh tidak membaca, ya. Mungkin kita akan bacakan daripada tiga kalimat tadi, kita akan bacakan contoh bacaan dari ketiga imam, dari Syu'bah, dari Hamzah, dan Al-Kisai. Mungkin kita di akhir kita akan contohkan bacaan qiraatnya Imam Warosh, karena tiap bacaan Imam Warosh itu merupakan bacaan yang paling masyhur sesudah Imam Hafaz, khususnya di Indonesia. Dan banyak para muhibbin selain daripada qiraatnya Imam Warosh, maka beliau membaca qiraatnya Imam Hamzah.
Maka kita akan coba dulu di awal surah Yasin, mungkin kita hanya akan membacakan beberapa kalimat saja, beberapa ayat saja sebagai pada pertemuan supaya kita mendapatkan berkahnya daripada Al-Qur'anul Karim. Berikut ini adalah bacaan qiraatnya Imam Syu'bah daripada Imam Asim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin, iya-nya dibaca dengan imalah kubro. Kenapa? Sebab qiraatnya Imam Syu'bah, beliau membaca dengan mengimalahkan daripada bacaan huruf ya-nya pada kalimat Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Satu hal lagi yang mungkin saja barangkali di antara kita mungkin ada yang mendengarkan bacaan-bacaan yang mungkin ketika kalimat Yasin diwasolkan, Yasinnya disambung dengan kalimat wal Qur'anil Hakim, maka di sini ada beberapa imam qiraat yang membacanya dengan mengidghamkan huruf nun ke dalam sambungan daripada lafaz ayat yang kedua dengan wal Qur'anil Hakim. Jadi membacanya tidak dengan bil izhar tapi bil idgham. Misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim, misalnya begitu. Maka di situ ada yang membaca dengan mengidghamkan nunnya kepada wawu. Di antaranya ada qiraatnya Imam Warash, ada qiraatnya Imam Ibnu Amir, Imam Syu'bah, Imam Ali Al-Kisai. Itu di antaranya daripada qiraat yang 7, ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu contoh bacaan daripada, bisa daripada Syu'bah, bisa pula daripada Imam Ali Al-Kisai. Kenapa kok berbeda antara Warash dan Ibnu Amir? Karena kalau Warash dan Ibnu Amir huruf ya pada kalimat Yasin, melainkan tetap dengan memfathahkan ya pada kalimat Yasin. Jadi ada dua versi. Kalau dari qiraat dari qiraat 7 maksudnya, dari Imam Qiraatus Sab'ah yang 7, karena kita di metode Sab'ati kita fokus untuk bukan yang 10 imam. Karena 7 imam itu yang kita teliti, yang kita kaji, dan sudah pun alhamdulillah banyak melahirkan para muhibbin qiraatus sab'ah yang sehingga hari ini yang dulu konon katanya belajar qiraat sab'ah itu menyeramkan, namun sekarang alhamdulillah bisa dengan mudah kita pelajari. Kita contohkan kembali. Yasin al-Qur'an, misalnya begitu. Berarti di situ ada qiraatnya Imam Warash dan Ibnu Amir. Namun kalau qiraatnya Imam Syu'bah dan Ali Al-Kisai, maka membacanya dengan mengilhamkan ketika diwasal Yasin wal Qur'anil Hakim, begitu. Kemudian kalau kita membaca disambungkan, ya, pada kalimat wal Qur'anil Hakim, misalnya wal Qur'anil Hakim. Sebagai pengetahuan untuk kita belajar lintas qiraatus sab'ah, maka Imam Hamzah boleh membaca wal Qur'an. Boleh dibaca begitu dengan syarat ketika waqfan, ketika waqaf. Namun ada satu imam yang membacanya boleh dengan seperti itu, tidak harus dengan waqaf. Boleh dengan waqaf, boleh dengan wasal. Dialah Imam Ibnu Katsir. Membacanya berarti dengan wal Qur'anil Hakim. Ini baik ketika diwaqafkan pada lafaz Al-Qur'an ataupun diwasalkan dengan Al-Hakim. Ibnu Katsir beliau membacanya wal Qur'anil Hakim.
innaka laminal mursalin. Pada ayat yang ketiga ini tidak ada masalah. Artinya Imam Qiraatus Sab'ah, bahkan Qiraatul Asyar sekalipun sepakat membaca innal mursalin. Kemudian ala siratim mustaqim. Di sini ada kalimat siratin. Lafaz sirat ini dengan biduni al, tanpa. Maka kalau bacaan daripada qiraat Imam Hamzah ini antara dua rawinya melalui qiraatnya rawi yang mengatakan Imam Khalaf, yang kedua Imam Khalad, ini berbeda. As-sirat dengan sirat itu beda. Maka ini nanti kita akan bahas tentang kajian Suratul Fatihah insyaallah. Karena sudah ada banyak para muhibbin yang meminta kami untuk mencontohkan daripada bacaan Qiraatus Sab'ah yang mana di situ 7 imam melalui Suratul Fatihah. Insyaallah nanti dalam pertemuan lain. Kemudian pada lafaz siratin tadi, ini Imam Qiraatus Sab'ah ada yang membaca lafaz siratin itu dengan biharfis sin, yaitu membacanya dengan huruf sin, bukan shad. Ada juga yang membacanya dengan bil ismam, sautuhu ka sautis shati wazai, ya. Jadi ada juga yang membaca pada huruf shad lafaz siratin ini dengan bacaan bil ismam, dengan ismam. Ismam di sini dalam qiraatnya Imam Hafaz itu ada satu dalam bacaan ismam itu di dalam surah Yusuf juz 12 ayat 11 yang bunyi qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ismam versinya qiraat Hafaz dan sebagian ada, hanya istilahnya mungkin ditambahkan dengan ada yang ar-raum, ada al-ismam, ada bikhtilas dan lain sebagainya. Itu hanya sekedar pengetahuan tentang lintas qiraat. Maka di sini ketika Imam Khalaf dari Imam Hamzah membaca pada kalimat ala siratim mustaqim, beliau membacanya dengan ala siratim mustaqim, ala ziratin, bukan siratin, bukan bisad, bukan pula bisin. Tapi ada juga yang baca, kalau yang baca sin ala siratim mustaqim itu adalah Imam Kumbul. Imam Kumbul ini adalah salah satu rawi daripada Imam Ibnu Katsir. Mustaqim, Imam Kumbul membaca dengan ala siratim mustaqim, sementara Imam Khalaf siratim mustaqim ismam menjadi siratim mustaqim. Apa bedanya antara Imam Khalaf dan Khalad? Sama-sama dari qiraatnya Imam Hamzah. Bedanya ketika Imam Khalad sama-sama membaca ismam pada kalimat sirat, maka di situ wajib ada alif lam. Baru antara keduanya, baik
Imam Khalaf ataupun Imam Khallad sama-sama membaca dengan bil ismam. Namun di sini ayat yang keempat ini pada surah Yasin, ala siratin, di situ tidak ada alif lam, maka shadnya dibaca ismam oleh Imam Khalaf daripada Imam Hamzah. Dan terakhir pada ayat yang kelima, tanzilal azizir rahim. Di dalam Al-Quran dan qiraatus sab'ah, kalau melalui khulasah metode sab'ati, itu artinya secara umum kunci-kunci qiraatus sab'ah itu bisa kita pelajari. Namun demikian, kalau kita hitungan, misalnya kita hitung itu 100 nilainya, maka kita sudah mencukupi nilai 70% daripada pembelajaran secara keseluruhan. Yang 30-nya adalah harus dilengkapi dengan kaidah-kaidah pengetahuan kita di dalam rangka membaca ayat per ayat dari surah ke surah. Maka di situ ada yang namanya babul imalah. Babul imalah. Yang kedua ada perubahan-perubahan kalimat, taghayyurul kalimat. Jadi di dalam Al-Qur'an itu juga sebagian di antaranya 1, 2, 3 dari beberapa qiraat Imam Sab'ah itu mereka ada yang membaca dengan bacaan yang berbeda. Maksudnya adalah ketika kalimat tanzila di sini kita bisa perhatikan di situ ada lafaz tanzila itu oleh Imam Ibnu Amir, Imam Hafaz, Imam Hamzah dan Imam Ali Al-Kisai, beliau membacanya tetap dengan tanzila. Jadi ada 4 ya. Kalau dihitung berarti ada 4 secara keseluruhan dari Imam 7 ini. Tapi kalau kita ngikutnya daripada Imamul Qiraah berarti 3,5. Kenapa? Karena di situ yang pertama ada Imam Ibnu Amir. Ibnu Amir ini punya 2 rawi, Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kedua Hafaz. Hafaz ini adalah kawan baik. Maka Imam Hafaz membacanya dengan tanzila, tidak dengan tanzil. Dari Imam Asim meriwayatkan daripada sama-sama satu guru Imam Asim, ketika Hafaz membaca tanzila, maka di situ Imam Syu'bah membaca tanzilu. Sama halnya ketika tadi di awal, ketika Imam Syu'bah daripada Imam Asim membaca Yasin dengan biimalah kubra menjadi Yesin, maka Imam Hafaz tidak punya bacaan sebagaimana bacaan qiraat Imam Syu'bah. Dan yang ketiga adalah Imam Hamzah, mempunyai 2 rawi, namanya Imam Khalaf dan Imam Khallad. Dan yang terakhir Imam Ali Al-Kisai punya 2 rawi, Ad-Duril Kisai dan Imam Abul Haris. Maka di sini kita bisa perhatikan dari satu bacaan kepada bacaan yang lain. Yang tadi Tanzilal Azizir Rahim, itu bacaan diantaranya Imam Ibnu Amir, Imam Hafaz, Imam Hamzah dan Imam Ali Al-Kisai. Maka kalau mungkin para muhibbin sekalian menanyakan, bagaimana cara yang paling sesuai untuk kita ketika membaca satu ayat per ayat, maka kita lebih baik kita membaca satu ayat dengan 7 imam yang ada. Cara mengertinya bagaimana? Cara mengetahuinya bagaimana? Dengan ngaji, insya Allah, walaupun kita tiap pertemuan sedikit demi sedikit, insya Allah nanti ilmu yang kita bisa istiqomahkan ini. Misalkan dari satu ayat ke ayat yang lain, misalnya ketika kita membaca wal Qur'anil Hakim, misalkan itu boleh baca wal Qur'anil Hakim, berarti itu bacaan qiraatnya Imam Hamzah. Kemudian kita baca lagi wal Qur'anil Hakim, berarti itu bisa secara otomatis bacaannya Imam Ibnu Katsir. Innaka laminal mursalin, ini secara otomatis semua imam ya, dari Imam 7 khususnya ya, membacanya sama. Kemudian ala siratim mustaqim, kita bisa membaca dengan lafaz
menjadi ala siratim mustaqim. Ya, ini bacaan siapa? Bacaannya qiraat Imam Kumbul dari Imam Ibnu Katsir. Kita mau baca lagi, tapi bukan pakai Kumbul, bukan pula pakai Hafaz, tapi pakainya qiraatnya Imam Khalaf. Maka ala siratim mustaqim. Berarti huruf shadnya dengan diismamkan menjadi zirata, ya. Bagaimana kalau Imam Khalad? Imam Khalad ketika lafaz zirata tidak ada alif lam maka tetap menjadi shad. Maka membacanya kalau Imam Khalad dari Imam Hamzah ala siratim mustaqim. Terus terakhir tanzilal azizir rahim. Kalau kita membaca waras berarti menjadi tanzilul azizir rahim. Kalau kita baca Hafaz tadi pertama, kalau kita baca qiraatnya Imam Syu'bah berarti sama dengan waras. Demikian saja. Jadi pembacaan Al-Quran itu kalau kita mempelajari dengan seksama, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah di dalam rangka membaca tiap satu ayat ke ayat yang lain, insya Allah. Walhasil pada pertemuan kali ini kita dapat simpulkan yang pertama lafaz ta sin mim, lafaz ta sin, lafaz yasin perlu kita ketahui ta sin mim dua di awal dan suratul Qasas. Kemudian Tasin hanya satu saja yaitu di suratul An-Naml, dan yang ketiga Yasin di surah Yasin boleh dibaca menjadi Tasin mim Tasin Yasin. Siapa yang baca? Adalah Imam Syu'bah, Imam Hamzah, dan Imam Ali Al-Kisai yang beliau semua membacanya pada huruf ta dari kalimat tasim mim ataupun kalimat tasin, dan huruf ya dalam kalimat yasin semuanya dibaca dengan imalatul kubra, dengan imalah yang berat, imalah yang besar sebagaimana bunyi sate. Jadi te sate, ya, te sin ye bukan imalah sugro. Awas, sekali lagi kita ingat, perhatikan pengucapan imalah kubro jauh lebih mudah daripada pengucapan imalah sugro. Kenapa? Makan sate itu jauh lebih enak daripada jadi kambing yang mengembek. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, ij'alna min hamlatil Qur'an, ij'alna min hafazatil Qur'an, ij'alna min amalatil Qur'an, wa la taj'alna min la'atil Qur'an. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.